Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Francisca dengan NIM 2414301114 dari Prodi STR Keperawatan Reguler 2 tingkat 2. Baik, di sini saya akan mengulas materi tentang apa itu SIMRS, yaitu atau Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit. Baik, kalau begitu mari kita simak videonya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Yang pertama itu ada pengertian. SIMRS adalah sistem berbasis komputer yang dipakai di rumah sakit untuk mengelola data menjadi informasi. Sistem ini mengatur semua kegiatan di rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis pasien, keuangan, obat, hingga laporan manajemen. Jadi, SIMRS ini sangat penting untuk bagi rumah sakit karena sangat membantu rumah sakit agar semua data itu lebih cepat, lebih rapi, dan lebih akurat. Jadi ada juga tujuan dari SIMRS yaitu memudahkan pelayanan kepada pasien supaya lebih cepat dan tepat, membantu dokter, perawat, dan staf rumah sakit dalam mengakses data pasien, lalu mempermudah manajemen rumah sakit dalam mengambil keputusan, lalu mengurangi kesalahan dalam pencatatan atau human error, lalu ada menyediakan data yang lengkap untuk laporan ke pemerintah atau lembaga terkait. Baik, di sini juga ada fungsi dari SIMRS, yaitu yang pertama ada pendaftaran pasien, yaitu mencatat data pasien baru dan lama. Yang kedua ada rekam medis elektronik, yaitu menyimpan riwayat kesehatan pasien. Lalu yang ketiga ada farmasi, yaitu mengatur stok dan distribusi obat. Lalu ada keuangan, yaitu mengelola pembayaran klaim BPJS bagi pasien memakai BPJS dan biaya lainnya. Lalu ada manajemen SDM, yaitu data karyawan dan jadwal kerja. Lalu ada pelaporan, yaitu membuat laporan medis, keuangan, dan operasional. Jadi, dengan kata lain, SIMRS ini berfungsi menghubungkan sebagai unit di rumah sakit agar bekerja lebih teratur dan efisien. Baik, ada juga macam-macam SIMRS. Berdasarkan bidangnya, SIMRS itu bisa dibagi menjadi, yaitu yang pertama ada sistem informasi administrasi, yaitu ada pendaftaran, rawat jalan, rawat inap. Lalu yang kedua ada sistem informasi rekam medis. Yang pertama itu ada data kesehatan dan data riwayat pasien. Lalu yang ketiga itu ada sistem informasi farmasi, yaitu obat masuk ataupun obat keluar, resep, dan stok. Lalu ada sistem informasi keuangan, yaitu seperti kasir, klaim BPJS, laporan keuangan. Lalu ada sistem informasi SDM, yaitu data pegawai, absensi, jadwal kerja. Lalu ada sistem informasi manajemen laporan, yaitu seperti data statistik, rumah sakit, laporan wajib dinas atau Kementerian Kesehatan. Baik, dari Permenkes nomor 82 tahun 2013, yaitu ada pengertian SIMRS, yaitu sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan semua proses di rumah sakit seperti pendaftaran, rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, administrasi atau laporan dan sebagainya. Bagian dari sistem informasi kesehatan nasional. Baik, yang kedua itu ada tujuan membuat layanan rumah sakit lebih cepat, efisien, akurat, transparan, dan terintegrasi. Lalu ada juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan memudahkan pelaporan ke pemerintah. Yang ketiga itu ada kewajiban rumah sakit. Jadi semua rumah sakit itu wajib menyelenggarakan SIMRS karena bisa dipakai aplikasi dengan open source dari Kemenkes atau aplikasi buatan sendiri, asalkan itu sesuai dengan standar di rumah sakit tersebut. Terus SIMRS juga terhubung dengan sistem pemerintah seperti SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit, ada INAT BGS atau klaim BPJS, lalu ada SIMAK, BMN, Investras Barang Milik Negara, lalu ada komponen SIMRS yaitu front office, yaitu ada pendaftaran layanan,
pasien, rekam medis. Lalu ada back-nya, back office itu ada keuangan, ada SDM, ada logistik, dan farmasi. Lalu ada komunikasi dan kolaborasi. Jadi integrasi itu memudahkan untuk antar unit. Lalu ada standar keamanan, yaitu harus ada keamanan fisik, jaringan, dan aplikasi. Lalu ada data pasien harus aman dan rahasia. Lalu aplikasi sebaiknya itu berbasis open source agar hemat biaya. Lalu pengelolaan itu dikelola oleh unit khusus di rumah sakit dengan SDM kompeten seperti analis, sistem, programmer, teknisi, jaringan, dan lain-lain. Lalu ada pembinaan dan pengawasan dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan Daerah. Lalu ada batas waktu rumah sakit sudah harus mempunyai SIM RS atau menyesuaikan dengan aturan ini, yaitu paling lambat 2 tahun setelah diundangkan menurut tahun 2016. Baik, jadi kesimpulannya yang saya dapat yaitu SIM RS wajib ada di semua rumah sakit karena untuk meningkatkan layanan rumah sakit dan memudahkan laporan manajemen keamanan data serta terhubung dengan sistem pemerintah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.